في هذا لبلاغا لقوم العابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له
الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz kita yang baru saja membacakan ayat suci Al-Quran. Dan sebelum acara kita lanjutkan, kami mohon kepada ayah bunda dari kedua mempelai ya, kalau bisa duduk di kursi yang mendampingi ananda berdua ya. Silakan di sana. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yakni sambutan dari tuan rumah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh tokoh muda kita, Bapak Haji Muhammad Iqbal Sayuti SE. Beliau juga adalah salah satu sebenarnya pengurus Nur Satur ya. Nah, jadi kalau ada yang mau umrah, beliau ini silakan. Ya, kita jemput beliau ya untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Ya. Sebentar, Kakanda belum siap. Sudah siap Bu Haji, Bu Hajah, Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya tidak panjang-panjang karena yang dinanti-nanti bukan saya tapi Ustadz Syoki. Jadi saya ingin memulainya dengan berpantun. Dari Pulau Kijang ke Telhama. Cakep. Dari Pembenaan ke Kota Baru. Cakap. Ustaz Syoki, saya mohon ceramahnya jangan lama-lama karena ada pengantin baru. Setuju nggak? Ustaz Syoki nggak lama-lama? Setuju? Mohon maaf pengantin Adenda, mohon sabar aja malam ini. Masih ada malam besok. Ini karena Ustaz Syoki sudah kita culik dari Palembang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dintar. Beliau padat sekali, bahkan seharusnya besok sudah harus pulang. Tapi saya minta beliau karena juga sudah sering ke Inhil, maka saya minta untuk janganlah tidak hanya sebentar. Jadi besok malam langsung pulang, insya Allah selesai dari di Masjid Jambi langsung berangkat pakai speed ke Jakarta, ke Jambi langsung ke Jakarta, penerbangan pertama jam 6. Yang saya hormati tentunya Kakanda abanda saya Pak Haji Kadang dan Ibu Hajah Darmawati, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Pak Wali, Pak Kades, Pak Haji Agus Salim ya, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ustadz Lintar, sahabat saya, Pak Ustadz Muhammad Amin, sahabat saya dari Jakarta. Ustadz, kita ketemu di sini sama-sama satu kampung yang berkiprah di Jakarta. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat ini. Pertama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang mungkin yang sudah datang tadi sampai sekarang juga datang, yang telah mendoakan adinda saya ya, semoga mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua tentu saya juga mengucapkan permohonan maaf. Saya seyogyanya kami datang bisa lebih awal
karena berhubung semalam itu selesainya di Palembang jam 12 malam, baru bergerak dari Palembang jam 3 subuh sampai di Jambi baru jam 9, maka kami terlambat tempat ini. Tapi mudah-mudahan keterlambatan ini bisa dimaklumi. Dimaafkan Bapak Ibu? Maaf? Alhamdulillah. Terakhir, saya tidak panjang lebar, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Pembenaan dan sekitarnya yang ini Bawaslu ada nggak sini? KPU nggak ada ya? Cuman ingin mengucapkan terima kasih atas sudah support. Alhamdulillah Desa Pembenaan ini, saya waktu ingin maju menjadi DPR RI, alhamdulillah suara saya terbanyak di antara seluruh caleg yang ada di Dapil 2 di Inhil dan di Riau. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa lanjut lagi. Ya, masih mau dukung apa enggak nih? Nah, alhamdulillah. Kalau begitu, saya tidak panjang lebar, sekali lagi sebagai mewakili tuan rumah, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dari pelayanan kami semuanya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi sambutan singkat dari panitia, mewakili panitia tentunya dengan tuan rumah. Ya, kami ucapkan terima kasih. Ya, beliau ini seperti saya sampaikan bahwa sering menghadirkan Ustadz, ya sudah sangat lama sebenarnya di sekitar wilayah kita ini, ya termasuk beliau ya yang sering menghadirkan Ustadz kita. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita lanjutkan acara yang kita tunggu-tunggu. Acara yang kita nanti-nanti tentunya pencerahan, ya, nasihat perkawinan atau nasihat pernikahan dari guru kita, ya, Al Mukarram Haji Muhammad Syauqi MZ. Begitu beliau nanti hadir di depan kita, insya Allah maka Bapak Ibu akan terkenang dengan almarhum guru kita. Ya, kepada beliau kita jemput, ya. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa keberkahan untuk kita semua, ya. Kita doa selalu tentunya, ya, beliau diberikan kesehatan, umur yang panjang. Silakan Ustaz. Ya. Panitia meminta lebih jelas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyul akbar wa azizul ghafar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabi war, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang saya muliakan para alimul ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan pini sepuh, wabil khusus sahibul hajat Bapak Haji Abdul Qadir dan Ibu Haji Darnawati. Ada guru saya Al-Hafiz Asy-Syaikh Haji Muhammad Amin. Ada orang tua saya sahibul wasilah, ada Bapak Haji Agus Salim, Bapak Haji Andi Rusli, Bang Haji Iqbal Sayuti. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di tempat tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, wabil khusus kedua mempelai Bang Hamzah dan Kak Meriska, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang pengantin baru dan pengantin lawas, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi Bang Iqbal membawakan pantun, saya juga baru dapat pantun juga. Perang lama para padri membela agama sepenuh hati. Tulang rusuk selalu dicari, di pelaminanlah kini bertemu kini. Bapak Ibu, dalam kesempatan berbahagia pada malam hari ini, saya pun gak ingin panjang lebar dalam berceramah dikarenakan ada pengantin baru. Jadi malam ini saya ceramahnya gak panjang lebar, yang sedang-sedang aja. Kenapa? Kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu, kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapaknya nanti. Ceramah nih kemana-mana sih pikiran. Dalam kesempatan berbahagia pada malam hari ini, hanya untuk kedua mempelai saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Nabi yang berisikan tentang kebahagiaan sesungguhnya. Baginda Rasul pernah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita umat Islam, kita seorang muslim mau bahagia. Pertanyaan saya, semua kita yang hadir malam hari ini mau bahagia apa tidak? Oh, pasti mau jawabannya. Kenapa? Karena doa yang kita minta, sebentar, efeknya tutup aja Bang, terlalu gema ini. Tes, ya. Sampai mana saya barusan? Bahagia. Karena doa yang kita minta setiap habis sholat itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Betul? Tapi kalau kita mau bahagia, pengantin bahagia, harus punya 4 perkara pesan baginda Nabi. Pertama, kalau kita mau bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat, pertama, kita harus punya baitun wasi'. Punya rumah biar bagus asal besar. Loh, yang enggak apa-apa, memangnya salah. Apa sih rumah kita ini sesungguhnya? Rumah kita kan adanya di hati kita. Memang begitu Syauki. Ayo, betapapun besar rumah kita, miliaran kita punya uang, hektaran kita punya lahan kelapa,
Tapi kalau hati kita kecil, sempit rasanya itu rumah. Betul? Berapa banyak kita punya kawan yang tinggal di perumahan-perumahan mewah di sana, mereka terkena yang namanya penyakit broken home. Penyakit tidak betah di rumah. Suami kemana, istri kemana, anak kemana. Ada yang kayak begitu? Banyak. Tapi kita tengoklah saudara-saudara kita di pembenahan apa nih? Pembenahan ini. Di desa pembenahan ini, Masya Allah, luar biasa. Dari tadi saya lihat sore, walaupun rumah, ya walaupun kecil, tapi alhamdulillah ada rumah. Betul? Kita di sini bang, banyak saudara-saudara kita ini masuk golongan rumahnya itu RSSS SSSS. Rumah sangat sederhana sehingga untuk selonjoran saja susah. Tapi karena saudara-saudara kita di pembenahan ini hatinya luas, Masya Allah, besar rasanya itu rumah Pak. Di rumah antara suami, istri, anak masih bisa bertukar cerita. Dalam rumah tangga masih ada yang membaca Al-Quran. Di dalam rumah masih ada yang bersenandung sholawat. Di dalam rumah di sepertiga malam masih ada yang bangun untuk menghidupkan sunnah tahajud. Masya Allah, besar saya yakin tuh rumah rasanya. Ini kadang kita di sini yang celaka, sudah rumah masih numpang, hati sempit. Kiamat kita Pak, terkena dua penyakit, susah melihat orang senang, sama senang melihat orang susah. Itu orang kalau kena dua penyakit itu, insya Allah nggak akan bisa gemuk-gemuk Pak. Bener-bener ini, melihat orang susah senang, melihat orang senang susah. Ayo, terbukti sejarah mencatat bahwa rumah baginda Nabi itu tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja Pak. Tanyalah diri kita berapa ukuran rumah kita saat ini. Rumah baginda Nabi nggak lebih dari 3 kali 4 meter. Tapi dari rumah yang 3 kali 4 meter tersebut keluar satu sabda yang luar biasa. Apa? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Kenapa? Karena hati baginda Nabi luas. Ayo pengantin baru dan kita pengantin lawas, kita perluas hati kita. Bagaimana caranya? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nggak mudah ngiri atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Makanya kalau Bapak Ibu ingat dulu ucapan orang tua kami, Hadratus Syekh Ki Al-Rahmatul Abrar Ki Zainuddin MZ, beliau pernah mengajarkan seperti ini Pak. Sungguh ada 2 amal, di mana 2 amal ini nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak kasih tahu. Tapi justru kita di pembenahan ini sering terjebak dalam mengecilkan, menyepelekan, bahkan berani menyia-nyiakan 2 amal ini. Ah Syauki, kamu nih lagi pengantin baru kok ngomongin pahala sama dosa sih? Santai saja kita ceramah Syauki, pahala dosa kan nggak kelihatan. Jadi buat apa kita pikirin soal pahala dan dosa? Masih ada nih yang ngucap seperti ini nih. Bapak Ibu, justru kita harusnya bersyukur bahwa Allah tidak kasih tampak pahala ataupun dosa kita yang pernah kita lakukan. Ini maaf Syekh. Coba seandainya Allah kasih tampak dosa yang pernah saya lakukan dalam sisa umur saya ini, saya yakin Bapak Ibu nggak akan ada yang mau duduk di dekat saya. Kenapa? Karena saya yakin dosa saya jauh lebih banyak daripada dosa yang Bapak Ibu pernah lakukan di dunia ini. Malam ini saya bersyukur Allah masih kasih tutup aib saya sehingga Bapak Ibu bisa duduk tenang dengerin ucapan saya. Pun sebaliknya,
Bayangkan ketika Allah kasih tampak pahala kebaikan yang pernah Bapak Ibu lakukan, maka saya yakin Bapak Ibu pun gak akan mau duduk di sini malam hari ini. Kenapa? Begitu mau berangkat ke walimatun nikah, buka lemari dulu. Oh, stok pahala saya masih banyak. Nanti saja saya datang kalau sudah menurun. Nah, makanya ini patut kita renungkan, terutama buat kedua mempelai. Amal di mana nilai pahala dan timbangan dosa Allah nggak kasih tahu. Tapi kita sering terjebak dalam perbuatan sia-sia. Pertama, amaliyah puasa. Nah, kan 2 bulan lagi kita masuk puasa deh. Ya, mudah-mudahan kita dikasih panjang umur bertemu di Ramadan. Amin. Bapak Ibu, betapa Allah ini nggak pernah kasih tahu seberapa besar timbangan pahala puasa. Kalau ibadah-ibadah lain jelas timbangannya. Makanya kita masih mau tuh melakukan, Pak. Sholat berjamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Jelas timbangannya. Maaf, makanya buat orang tua masih mau, Pak, berangkat gelap-gelap, berangkat dari rumah ke masjid. Mau ngapain? Ikut subuh berjamaah. Kenapa? 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri pahalanya. Sedekah, jelas timbangannya. Apa timbangan sedekah? Manja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. 1 berbalas 10, jelas pahalanya. Ada teman saya nanya, Syauki, kenapa bang? Ternyata Allah itu pelit ya. Apa pelit bahasa di sini, Pak? Hah? Seke. Oh, seke. Ternyata Allah itu seke ya, Syauki ya. Wih, saya bilang, kok berani bilang bang Allah itu seke? Ya itu cuma dibalas 10. Katanya Allah ini al-ghani wal mughni, maha kaya dan maha mengayakan. Tapi kok cuma dibalas 10? Oh, saya bilang perkara ini bang, gini bang, saya bilang Allah itu maha mengetahui kadar keimanan kita sebagai makhluknya. Nih keimanan kita nih Pak, di pembenaan ini Pak, pembenaan ini, keimanan kita rata-rata keimanan model pedagang Pak. Bagaimana iman pedagang? Kalau ngeluarin sesuatu berhitung, kali-kali aja untung. Itu iman kita tuh. Nggak percaya? Nih saya tanya, buat yang laki-laki, Pak, boleh saya tanya? Hari Jumat kan umat Islam di pembenaan ini kan pada sholat Jumat ya? Sholat apa tidak? Sholat. Yang sholat? Iya yang sholat. Yang enggak mau tidur. Baik, sholat. Masuklah kita ke masjid. Kalau di Jakarta, sebelum khatib naik ke mimbar, biasanya ada kotak sholawat lewat. Sama nggak di sini? Alhamdulillah sama. Ketika kotak sholawat hendak menghampiri kita, kita sadar di kantong baju kita ada duit 150, 10, 20, 5.000, 2.000. Berapa yang dimasukin? Ya udah segitu aja udah. Dah nggak usah lama-lama. Udah sedekahnya cuma hari Jumat 2.000, ngototnya mau masuk surga. Surga mana 2.000 Pak? Surga udah naik. Surga 2.000. Syauki nggak boleh begitu Syauki. Kenapa memang? Sedekah itu kan yang penting. Saya setuju Pak. 1000% saya setuju. Sedekah yang penting ikhlas. Soal banyaknya kan nomor 1. Bener ini. Nih saya kasih tahu rahasia nih. Tapi tolong jangan kasih tahu siapa-siapa lagi ya. Karena rahasia ini. Bapak Ibu, dalam mengeluarkan sedekah tuh, daripada kecil nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas.
Baik, baiklah. Walaupun cuma 2.000 kita masih mau ikut sedekah. Ini kadang-kadang kita suka protes sama Allah, Pak. Maaf sekali, maaf. Ketika kita dikasih rezeki hari ini 20.000 sama Allah, kita protes sama Allah. Kita lupa tuh, manja abil hasanah falahu asyru amsalihha. Ya kalau dapatnya 20.000 itu adalah buah sedekah 2.000 kapan waktu. Kan Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Sebab yang kita minta ini banyak, makanya kelemahan kita manusia di dunia ini, Pak, di dunia ini itu biasanya antara si mau dan si mampu nggak seiringan, Pak. Ini yang jadi kita selalu merasa kekurangan. Apa? Si mau dan si mampu nggak beriringan. Maunya jalan duluan, mampunya ketinggalan, Pak. Sedekah, timbangannya jelas. Haji, Masya Allah, saya dapat ilmu haji dari Bang Haji Iqbal, luar biasa. Apa pahala haji mabrur? Laisa jazaa'un illal jannah. Enggak ada pahala haji mabrur balasannya kecuali surga, Pak. Langsung masuk surga bi ghairi hisab. Enggak ada lagi hitungan di mahsyar. Makanya kita masih mau tuh, Pak, bayar yang dengan duit yang enggak sedikit. Antri sekian tahun. Begitu berhasil berangkat ke tanah suci, apa enak, Pak, di tanah suci? Masih harus berdesakan dengan jutaan manusia di sana. Tapi kok mau kita lakukan itu? Pahalanya jelas, langsung dimasukin surga tanpa melewati yaumul mizan. Nggak ada pertanyaan, langsung dimasukin ke surga. Tapi ketika bertemu dengan puasa, Allah nggak akan kasih tahu berapa besar pahala puasa. Sebab dalam hadis qudsi Allah hanya mengingatkan asyamu li wa ana azibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ada Allah bicarakan timbangan pahala di sini? Ada? Tidak ada. Bahkan ayat Quran yang memerintahkan perintah puasa apa, Pak, bunyinya, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Karena puasa panggilan iman. Kalau memang puasa hanya untuk orang Islam, ayat yang seharusnya turun ya ayyuhal muslimun. Atau ketika memang puasa baik untuk seluruh manusia, seharusnya ayat yang turun ya ayyuhan nasu. Tapi ketika perintah puasa, ayat yang turun ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena puasa panggilan iman. Ketika iman yang bicara, maka Allah tidak akan bicarakan soal pahala di dalamnya. Makanya maaf, berapa banyak dari kita di pembenahan ini, Bu, Pak, ketika melakukan puasa tuh, sebenarnya kita ini sudah dibaca sama baginda Nabi hampir 15 abad yang lalu. Cara kita orang pembenahan ini dalam berpuasa. Apa sabda baginda Nabi membaca kita umat Islam dalam berpuasa nih? Beliau bersabda, kam min shaimin. Berapa banyak nanti umatku orang desa pembenahan ini yang ketika di bulan Ramadan tidak mendapatkan kebaikan apapun dari puasanya illal ju' wal atas, kecuali cuma sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Artinya apa? Puasa sih puasa, tapi ngomongin tetangganya jalan terus. Ya, Bu? Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Puasa sih puasa, tapi sholatnya nggak dilakukan. Ini loh kita. Maaf, Pak, maaf. Masih banyak dari kita yang menjadikan bulan Ramadan itu nggak lebih sebatas pertandingan dalam kehidupan kita, Pak. Ayo, kita lihat, Pak. Banyak dari kita umat Islam yang hanya menjadikan ibadah Ramadan nggak lebih sebatas pertandingan, sebatas ritual tahunan saja.
Kita lihat pertandingan. Namanya pertandingan paling tidak ada 4 babak. Penyisihan, per-8 final, semifinal, dan final. Betul? Oke. Awal Ramadan disebut babak penyisihan. Di mana babak penyisihan semua tim turun ke lapangan. Saat itu awal Ramadan di Pebenaan, masjid, musola full house, gak kuat nampung jamaah sholat tarawih. Betul? Tuh, pekan pertama Ramadan babak penyisihan, semua tim turun ke lapangan. Tapi begitu masuk minggu kedua per-8 final, tim sudah mulai ada yang gugur. Maka pekan kedua Ramadan masjid mengalami kemajuan. Soft sholatnya makin maju, Pak. Masuk pekan ketiga Ramadan semifinal, biasanya cuma setengah masjid yang sholat tarawih, Pak. Kenapa? Udah bingung ngurusin kapan THR turun. Akhir Ramadan final, ya namanya final, biasanya imam doang berdua sama hambal, Pak. Ini loh kita. Padahal Masya Allah luar biasa, Pak. Allah menjadikan Ramadan ini khusus bulannya buat kita umat Islam. Dalam riwayat lain baginda Nabi mengajarkan, seandainya saja umatku tahu keutamaan Ramadan, maka niscaya umatku akan meminta 1 tahun ini isinya Ramadan semua. Ayo mudah-mudahan kita dikasih berjumpa sama Ramadan esok. Amin. Cuma saya mau pesan, ini pesan untuk diri saya pribadi pada khususnya nih. Ayo kalau kita masih Allah kasih bertemu di Ramadan yang ke depan, jadikan Ramadan depan esok nih sebagai 2 perkara dalam kehidupan kita di Pebenaan ini, Pak. Pertama, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terbaik yang pernah kita lakukan. Kenapa? Ya kita harus sadar, Pak, bahwa Ramadan sebelumnya kita ini masih banyak bolongnya, Pak. Banyak dari kita puasa ini cuma karena sebatas malu sama manusia. Sudah tua nggak puasa. Intisari dari ibadah kita nggak pernah kita dapatkan. Tuh yang pertama. Ya, kita jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terbaik yang kita laksanakan. Yang kedua, jadikan Ramadan esok, kalau Allah kasih kita panjang umur bertemu di Ramadan. Yang kedua, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terakhir yang kita laksanakan. Serem bener sih Soki. Orang pengennya panjang umur kok malah dijadiin Ramadan terakhir. Ada 2 alasannya, Pak. Pertama, alasan pertama kenapa dijadikan Ramadan esok yang terakhir. Pertama, supaya timbul kekhusyuan kita menikmati indahnya Ramadan. Ini maaf. Biasanya terpidana mati ibadahnya lebih benar, Pak. Orang kalau ingat mati ibadahnya khusyuk, Pak. Makanya baginda Nabi mengajarkan, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kau hidup selamanya, tapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Supaya apa? Timbul kekhusyuan kita dalam sholat. Jangan dibalik, Pak. Jangan dibalik, lagi kerja ingat mati lah lemas mulu. Lagi sholat ingat duit ditaruh. Ada belum lama kejadian, saya lagi kemarin di Kalimantan, ada kawan saya sholat bareng enggak khusyuk, kayaknya lagi begitu Allahu Akbar dia ulang lagi Allah sampai 3 kali, yang ketiga tuh dipaksain. Lepas sholat saya tanya, ngapa bang? Gue inget duit gue ketinggalan di rumah katanya. Terus emang duit apaan? Iya duit sial sih. Lah kok bisa duit sial? Kalau ketemu bini diambil, sial namanya itu. Ya, itu yang pertama, supaya timbul kekhusyuan kita dalam menikmati indahnya Ramadan. Yang kedua, dan ini yang paling penting, apa? Tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Rasul kita masih bertemu di Ramadan yang akan datang lagi, Pak.
Memang kenapa? Karena diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri, hakikat hidup kita Pak, di pembenaan ini Pak, nggak pernah lebih dari 3 hari. Berapapun umur kita sekarang, hakikat hidup kita nggak pernah lebih dari 3 hari. Yaumul ams, yaumul ghad, wa yaumul an. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Hari kemarin sesuatu yang sudah lawas dan nggak akan pernah bisa kita ulang kembali. Betapapun kita ingin mengulang masa lalu. Betul? Bu, mungkin saja 10, 20, 30 tahun silam, laki-laki mana di pembenaan ini yang tidak kelepek-kelepek saat ibu tersenyum? Ya sekarang pun masih kelepek-kelepek saat ibu tersenyum, mati. Kelepek mati. Lo nggak percaya? Maaf Bu, maaf nih. Ayo, kaum perempuan kan sering bercermin ya. Baik, saat ibu bercermin, lihatlah wajah kita apa yang sudah ada perubahannya. Senyum ibu yang tadinya menarik dengan gigi indah putih berbaris rapi, sekarang satu demi satu mulai permisi. Betul? Rambut yang tadinya hitam melebat rapi, sedikit demi sedikit saat ini sudah mulai memutih. Kulit yang tadinya kencang dan merona, saat ini sudah susah diatur. Ditarik yang kanan, yang kiri ikut. Ditarik kiri, yang jidat turun. Susah diatur. Apa yang kita banggakan dari masa lalu? Hari esok, Masya Allah, hari esok masih misteri dan kita nggak akan pernah tahu. Bisakah kita berjumpa dengan mentari esok pagi? Betul? Makanya saya bilang, kita seharusnya bersyukur kepada Allah. Apa? Malaikat maut mencabut nyawa tidak berdasarkan abjad. Kalau malaikat maut mencabut nyawa pakai abjad, mungkin enak kita nunggunya Pak. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, tahun depannya D, saya S. Lama masih. Abah saya Z Pak, berangkat duluan nyatanya. Hari esok itu sesuatu yang misteri dan gak akan pernah bisa kita tahu. Bisakah kita berjumpa dengan mentari esok pagi? Makanya yang diajarkan Imam Hasan Al-Basri apa? Yang terbaik itu adalah hari ini. Mumpung bertemu dengan Ramadan, kita gunakan sebaik-baiknya. Karena baginda Nabi mengajarkan, Ar-Rajabu syahrullah, wa sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul li ummati. Rajab itu bulannya Allah. Ini sekarang nih kita masuk. Ini bulan Allah nih. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah memiliki 4 bulan istimewa di sisinya. Yang dalam bahasa Al-Quran tertulis minha arba'atun hurum. 4 bulan istimewa Allah ini 3 berdampingan, 1 agak terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah Rajab. Ini di bulan ini Pak, di mana pahala Allah lipat gandakan, dosa pun Allah tambahin juga. Nih bulan Allah nih, Asyurul Hurum nih, pahala memang dilipat gandakan, dosa ditambah juga. Makanya saya pesan ya, untuk orang pembenaan nih, boleh, kalaupun masih suka dengan melakukan dosa, pilih dosanya yang kecil-kecilan bulan ini, jangan yang gede-gede Pak. Memang dosa kecil apa Syuki? Pulang sholat berjamaah nuker sendal, itu masih boleh tuh. Kalau memang terjadi, omongan saya manjur berarti Pak. Ar-Rajabu syahrullah, bulannya Allah. Syaban bulanku, kata baginda Nabi. Makanya amalia terbaik yang dilakukan di bulan Syaban apa? Memperbanyak sholawat. Dan Ramadan bulan buat umatku, umat Islam. Ketika kita menjadi Allah menjadikan satu bulan khusus untuk kita umat Islam, seharusnya tidak ada sedikit pun kebaikan yang kita lakukan dalam Ramadan dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ayo
Kita jadikan Ramadan esok ketika kita dikasih panjang umur sama Allah sebagai Ramadan terbaik dan Ramadan terakhir yang kita laksanakan. Ya, itu yang pertama. Amaliyah yang tidak ada timbangan pahala, tapi kita sering terjebak dalam perbuatan sia-sia. Dan Ramadan esok yang paling hebat pengantin baru. Cuma jangan kelepasan ya Bang ya. Nanti keenakan kelepasan lagi, nggak melewatin subuh lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, amaliyah yang tidak ada timbangan dosa. Ini juga kita sering terkena nih. Ya, semoga pengantin baru tidak terkena ini. Apa? Kufur nikmat. Kelihatannya sepele, Pak. Makanya baginda Nabi dalam hadis itu mengingatkan apa? Kam min amalid dunya sarun min amalil akhirah. Wa kam min amalil akhirah sarun amalid dunya. Berapa banyak perbuatan-perbuatan dunia itu berdampak kepada akhirat kita. Dan berapa banyak perbuatan-perbuatan akhirat justru malah berdampak pada dunia kita. Ya, sedekah. Kelihatannya sepele tuh. Tapi di akhirat kita luar biasa. Kebaikan sedekah apa? Paling hebat dari hebatnya sedekah itu meringankan rasa sakit sakaratul maut. Salat kan kelihatannya pekerjaan akhirat karena memang awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali nanti ditanya sama Allah salat kita, Pak. Tapi salat kita kalau di dalam hati masih ada ujub, masih ada sombong, masih ada dengki, maka akan berakhir pula sebagai perbuatan sia-sia namanya. Nah sama. Kufur nikmat ini urusan dunia, Pak. Kelihatannya sepele, tapi maaf Bapak Ibu, Allah nggak pernah kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat ini. Karena dalam hadis qudsi, karena dalam Al-Quran, Allah hanya mengingatkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Wala in kafartum, tapi apabila kalian kufur akan nikmat-nikmat yang aku berikan, ingat baik-baik, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah nggak pernah kasih tahu seberapa besar pedih azab Allah tentang kufur nikmat ini. Kalau dosa-dosa lain, Allah kasih tahu Pak timbangannya Pak. Bu, zina Allah kasih tahu. Ghibah Allah kasih tahu, judi Allah kasih tahu, tapi kufur nikmat Allah nggak kasih tahu. Makanya saya mau tanya nih buat pengantin lama nih, pengantin lama, pengantin lama, dalam kehidupan kita nih buat pelajaran buat pengantin baru. Saya tanya lagi, dalam kehidupan kita di pembenaan ini lebih banyak mana, syukur atau kufur? Nggak kompak, ayo yang kompak. Nih kita lagi di majelis ilmu nih. Majelis ilmu, majelis tempat diangkat, majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Harusnya kita semangat dan kompak. Mau kompak? Mau semangat? Mau kompak? Saya minta ulang. Dalam kehidupan kita di pembenaan ini lebih banyak mana, syukur atau kufur? Yang jawab syukur, alhamdulillah. Yang berani bilang kufur, antum luar biasa. Kembali kepada yang tadi menjawab syukur, yakin lebih banyak syukurnya. Mau tahu hitungannya? Saya belakangan ini Bang Haji Iqbal lagi seneng hitung. Karena diajarin sama guru sebuah makalah, hasibu qabla an tuhasabu. Biasakan kita ngitung amal kita sendiri sebelum nanti Allah yang ngitung amal kita, Pak. Soalnya kenapa? Kalau Allah yang sudah ngitung amal kita, kita nggak bisa lolos dari hitungannya Allah, Pak. Hitungannya mudah, nggak susah begini. Dari 24 jam yang diberikan Allah kepada kita manusia, ini semua dikasih 24 jam kan? Yang 22 jam angkat tangan. Iya biar kompak dulu nih. Ada? Nggak ada, berarti sepakat 24 jam.
mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan tidur itu sendiri bagian dari nikmat Allah. Tapi sudah Allah ulang-ulang berpuluh-puluh kali dalam Al-Quran, Allah ingatkan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat mana lagi dari Allah yang kita berani dustakan, Pak? Oh Syauqi, saya masih banyak syukurnya, saya yakin banyak syukurnya. Baik, dari 24 jam kita pecah menjadi beberapa bagian. Waktu normal untuk istirahat menurut ilmu kesehatan berapa lama? 8 jam. Buang 8 jam pertama. Waktu normal untuk bekerja menurut profesional pun 8 jam. Lebih dari 8 jam lembur. Ya. Ibu pun, ini bukan hanya profesional, rumah tangga, ibu kalau ngurusin rumah tangga lebih dari 8 jam, insya Allah bawaannya marah-marah. Karena memang normalnya 8 jam, Pak. Baik, 8 jam pertama untuk istirahat, 8 jam kedua untuk bekerja. Kan masih ada 8 jam terakhir. Ini maaf, saya minta maaf sebelumnya. Jangan bicara lebih banyak syukur. Kita mau imbang saja, imbang. Seharusnya yang 8 jam kita maksimalkan ibadah kepada Allah, Pak. Tapi maaf, 1000 maaf. Saya tanya, berapa banyak dari kita yang memaksimalkan 8 jam untuk ibadah? Ini mau imbang aja nih. Anggap, nggak percaya, anggap. Anggaplah, insya Allah desa Pebenaan ini sholatnya walaupun tidak di masjid, tapi sholat 5 waktu nggak akan pernah ketinggalan. Amin. Baik, saya tanya. 1 kali sholat orang Pebenaan berapa lama? 5 menit. Oh kelamaan. Kelamaan kalau sendiri 5 menit, Pak. 5 menit doa apa bisa kebaca udah itu mah. Rata-rata kita sholat 3 menit setengah. Mana teman saya 1 menit setengah. Katanya udah hafal. Tapi baiklah 5 menit. 5 kali 5 25. Masih ada 7 jam 35 menit. Oke, ibadah kan gak harus sholat saja. Terus baca Quran bagian dari ibadah. Baik, kita hitung. Insya Allah, mudah-mudahan keyakinan saya benar. Orang Pebenaan setiap hari membaca Al-Quran sebanyak 1 juz. Amin. Amin gitu loh. Amin. 1 juz pembacaan Al-Quran kita berapa lama? Anggap 1 jam. Sebab kalau guru saya Amin, beliau itu ngebaca 25 menit selesai 1 juz. Saya itu 30-45 menit. Anggaplah, makanya saya bilang 1 jam. Baru 1 jam 25 menit. Masih ada 6 jam 35 menit yang lebih banyak kita sia-siakan. Pantas Allah ulang-ulang dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan, Pak, ternyata, Pak. Makanya orang tua saya dulu pernah mengingatkan, yang namanya nikmat buat pengantin, yang namanya nikmat itu baru terasa ketika sudah mulai berkurang atau sudah hilang sama sekali, baru terasa nikmat. Ketika kenikmatan itu masih ada di tengah-tengah kita, kita nggak merasa itu bagian dari kenikmatan, sehingga kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu, kita baru bisa merasakan nikmatnya tidur saat mata kita tidak mau. Betul ya? Bu, kita baru bisa merasakan nikmatnya menyantap hidangan nih saat gusi kita sedang bengkak. Kita baru bisa merasakan nikmatnya bernafas ketika hidung kita sedang flu atau sudah ditutup dengan masker. Tapi ketika mata kita bisa terpejam dengan lelap, hidung kita bisa bernafas dengan, mulut kita bisa mengunyah dengan nikmat, kita nggak merasa itu bagian dari nikmat. Makanya tanpa disadarin kita lebih sering kufur nikmat. Ayo kita mulai nanti malam
ketika hendak naik ke tempat tidur kita masing-masing. Ini pengantin lawas nih ya, ini pengantin lawas nih. Kalau pengantin baru mau biar dengan urusannya masing-masing. Pak, Bu, ketika kita hendak naik ke tempat tidur kita masing-masing, biasakan kita bertanya dulu kepada diri kita yang sering lalai ini. Bagaimana tanyanya? Cukup bertanya, wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak manakah? Syukur sayakah atau kufur sayakah? Baik. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang pertama. Kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nggak mudah ngiri atas apa yang Allah berikan kepada orang lain, ya. Tuh yang pertama. Kuncinya lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya zaujatun salihah. Punya istri biar cakep asal taat. Oh ya nggak apa-apa. Memangnya salah? Pak, ini Masya Allah. Kedua mempelai ini Masya Allah, Pak. Lakinya tampan, istrinya cantik. Dua-duanya insya Allah soleh dan solehah. Amin. Loh Pak, nih Pak, saya kasih tahu Pak. Pak, Bapak kalau di rumah sudah punya istri cakep, terus taat, itu kalau belum mati jangan dikubur Pak. Bener-bener ini loh Bu. Iya. Ini yang ada udah jelek merajuk terus Pak. Tukar tambah aja sono. Bu, ini buat ibu-ibu dan buat kakak saya Kak Meriska. Saya teringat sebuah riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pernah meriwayatkan begini. Setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri. Tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Saya ulang. Setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri. Tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Bahkan dalam bahasa yang lugas dalam Al-Quran Allah mengingatkan, antum libasul lahun, antum libasul lakum wa apa ya? Antum libasul lahunna. Suami istri itu ibarat pakaian. Namanya pakaian, keduanya saling menutupi. Ayo, Pak, Bu, suami ibu mau berangkat kondangan, pakai jas, pakai dasi, semuanya rapi, tapi nggak pakai celana. Pantas apa tidak? Ingat Pak, bagusnya istri itu bagusnya kita suami Pak. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Jeleknya istri, jeleknya juga kita suami Pak. Itu Ibu Anu, kenapa? Enak dilihatnya ya, pakainya ketutup sesuai dengan syariat agama. Oh pantas, itu kan istrinya Bang Hamzah. Bang Hamzah yang nggak tahu apa-apa kesebut jadi bagus. Bagusnya istri, bagusnya suami. Makanya dalam Islam sebaik-baik seorang istri mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian suaminya. Dalam Islam sebaik-baiknya Pak, tapi sebaik-baiknya suami dalam pandangan Islam mereka yang royal kepada istrinya. Ini kita sama otek aja mau bener nyawer. Ada yang kayak begitu sini. Makanya saya sering bilang dalam pengajian saya ini Muhammad Syauqi, kalau saya jadi alam roh saya boleh pilih. Fulan, labbaik ya Rob. Lahir ke dunia mau jadi laki-laki apa jadi perempuan? Saya milih jadi perempuan Pak dibandingkan laki-laki Kenapa? Betapa Allah dan baginda Nabi sangat mencintai kaum perempuan. Sangat mencintai kaum perempuan. Saking hebatnya kaum perempuan,
dalam Al-Quran ada surah bernama surah An-Nisa. Apa surah An-Nisa artinya? Perempuan. Ada surah Ar-Rijal? Nggak ada. Dalam 114 surah ada yang disebut Ummul Surah, ibu surah. Apa Ummul Surah Al-Quran? Al-Fatihah. Betul? Ada bapak surah? Nggak ada. Dalam negara ada yang namanya ibu kota. Ada bapak kota? Nggak ada. Dalam anggota tubuh kita ada yang bernama ibu jari. Ada bapak jari? Nggak ada. Makanya saya pengen milih jadi perempuan kalau saja saya diminta dilahirkan. Karena perempuan, Pak, Bu, untuk meraih surga Allah modalnya nggak perlu banyak. Bener. Beda sama kita orang laki, Pak. Kita orang laki, Pak, modalnya itu banyak kalau mau meraih surga. Perempuan nggak banyak, cukup 4 dalam hadis baginda Nabi menjelaskan. Idza sallat khamsaha wa sauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannah min ayyil bab. Apabila perempuan yang mereka sholat 5 waktu, saya tanya ibu-ibu nih, ibu-ibu sholat 5 waktu enggak? 1 sudah modalnya, Pak, Masya Allah. Yang kedua, wasauma syahroha, berpuasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu pada puasa Ramadan? 2 sudah, Pak. Dan yang ketiga, perempuan tersebut wahafizat farjaha, menutup auratnya. Ibu-ibu kalau keluar rumah menutup aurat kan? 3 sudah, Pak. Masya Allah. Kita belum apa-apa, Pak. Ini perempuan di sini udah 3, Pak. Ini perempuan sini calon bidadari semua rupanya nih. Amin. Dan yang keempat, perempuan tersebut wa ta'at zaujaha, mereka taat sama suaminya. Ibu-ibu taat sama suami? Nggak kompak. Nggak kompak. Yang perempuan bilang taat, yang laki nggak ngomong apa-apa memang, Bu. Perempuan yang punya 4 modal tersebut, kata baginda Nabi apa? Fadkhulil jannah min ayyil bab. Silakan perempuan tersebut masuk lewat pintu sorga yang mana mereka kehendaki. Mudah apa susah? Mudah apa susah? Mudah kalau bicara. Bu, Kak Meriska, dalam Islam taatnya istri kepada suami itu hukumnya wajib selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan keberkahan istri itu adanya di suami. Bahkan ketika istri melakukan ibadah sunnah saja, kalau suami nggak ikhlas, nggak diterima, Pak, pahalanya, Pak. Ya, contoh, Bang Hamzah lagi libur. Tumben hari Senin libur kerja. Lalu Kak Meriska bilang subuh malamnya, Bang, besok saya mau niat puasa sunnah. Dalam hati Bang Hamzah, tumben saya libur hari Senin malah mau puasa. Lah saya nganggur total nanti. Kemudian Kak Meriska tetap melakukan sunnah, bukannya pahala yang didapat, tapi dosa. Karena apa? Karena keriduan istri terletak pada suami, keriduan suami terletak kepada ridhonya orang tua. Ya, jadi ini urutan. Istri kalau sudah, perempuan kalau sudah bersuami, maka yang nomor 1 wajib diutamakan adalah suaminya dulu. Suami sudah anak, anak sudah baru orang tua. Ya, itu yang kedua. Tapi saya yakin insya Allah kedua mempelai ini soleh-solehah semua. Amin. Di sini juga ibu bapak juga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Kalau mau bahagia kita harus punya pasangan yang soleh dan soleh. Kenapa? Ketika suami istri, makanya untuk menjadikan generasi yang soleh dan soleha bukan hanya dimulai saat berumah tangga, Pak, tapi dimulai dari cara pencarian bibit bobotnya, Pak.
Karena baginda Nabi mengajarkan al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama buat anak-anak kita. Jadi jangan pernah berharap kita punya anak yang soleh dan soleha. Kalau kita sebagai orang tua nggak bisa berlaku soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Mimpi kita di pembenahan ini banyak generasi-generasi muda yang Qurani. Sedangkan kita sebagai orang tua nggak doyan, nggak suka baca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Bapak Ibu, pepatah Arab pernah mengajarkan ma fil aba fi abna. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, ya. Dan dimulai dari menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang kedua. Kalau kita mau bahagia, kita harus punya pasangan yang soleh dan soleha. Yang ketiga, kalau kita mau bahagia apa? Kita harus punya markabun sari'. Kendaraan biar baru asal kencang. Ya nggak apa-apa, baru kencang. Apa sih kendaraan? Kendaraan alat transportasi. Tujuannya apa? Tujuannya memudahkan komunikasi. Artinya markabun sari' di sini, kalau kita muslim mau bahagia, kita harus mempunyai pergaulan yang luas. Muslim bahagia nggak boleh macam katak di bawah tempurung, merasa hebat sendiri, merasa pintar sendiri, merasa jago sendiri. Apa nanti kalau meninggal dunia kita akan jalan ngubur sendiri? Betapapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan orang lain dalam lingkungan kita. Betul apa betul? Makanya pernikahan hakikatnya meleburkan dua buah keluarga menjadi satu. Untuk kedua mempelai, jangan pernah bedakan yang namanya orang tua dan mertua. Karena hakikatnya itu sama saja, itu cuma sebutan saja. Mertua ya orang tua, ya orang, apalagi orang tua. Jangan. Dan biasakan panggilan-panggilan saat mempelai ini masih ta'aruf kemarin, masih baru-baru kenal, punya panggilan romantis tetap dipertahankan supaya timbul keharmonisan dalam rumah tangga. Ini kan banyak dari kita bahkan panggilan saja Pak mengalami perubahan Pak. Panggilan mengalami perubahan. Baru-baru pacaran kakanda, baru nikah pengantin baru abang, punya anak satu, bapaknya anak-anak, anaknya jadi dua, bapak lu. Udah tiga anaknya, bapaknya hilang, manggilnya eluh ke suami. Jangan. Ini panggilan kelihatannya sepele. Dan begitu ketika mertua datang, jangan pernah kita, mertua datang no, bapak lu katanya datang. Jangan. Karena hakikatnya itu dalam pernikahan meleburnya dua buah keluarga dalam satu tempat. Ini yang diajarkan oleh kita di pepatah kita. Orang tua berkata, asam di gunung, garam di laut, ketemunya di Kuali. Bang Hamzah dari mana, Kak Meriska dari mana, ketemunya di pelaminan. Betul? Peleburan dua untuk apa? Untuk menjadikan keluarga besar dengan nilai silaturahmi dalam agama. Agama mengajarkan nilai-nilai silaturahmi. Bahkan dalam kehidupan kita, Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah mengingatkan, kalau kita mau menang harus kuat. Kalau kita mau kuat harus besar. Kalau kita mau besar harus bersatu. Nggak mungkin kita bisa bersatu tanpa ada jalinan silaturahmi di antara kita. Islam mau bahagia, dia harus mempunyai jalinan silaturahmi. Enak kalau pergaulan luas Pak. Kemana punya masalah ada tempat dia bercerita. Kemana dia pergi ada tempat dia untuk singgah. Muslim bahagia, dia yang mempunyai pergaulan yang luas. Harus mempunyai pergaulan yang luas. Bahkan saking hebatnya Muslim bahagia itu, kata baginda Nabi itu diibaratkan dua tangan kita nih.
Ayyuhal muslimun kun kal yadain wala takun kan udhunain. Orang-orang Islam, jadilah kita seperti dua tangan nih, jangan kayak dua kuping. Dua kuping biar bersama-sama nggak pernah ketemu, Pak. Dua tangan ini biar beda tapi akur. Betul? Coba lihat. Polisi, TNI, Satpol PP gagah saat berbaris. Di mana rahasianya? Dua tangan kerjasama. Coba lihat kalau polisi lagi pada baris, pas tangan kanan ke depan, tangan kiri nggak pakai disuruh, dia mundur aja ke belakang. Tangan kiri yang maju ke depan, tangan kanan nggak pakai marah-marah, mempertahankan, dia mundur aja ke belakang. Makanya barisnya gagah tuh jadinya. Coba kalau dua tangan polisi nggak ada yang mau ngalah. Tangan kiri gatel, nggak perlu WhatsApp ke kanan, dia datang aja garukin sendiri. Tangan kiri yang gatel, yang kanan nggak pakai diundang, dia datang aja garukin sendiri. Dua-duanya gatel, dua-duanya bisa main garuk-garukan. Beda tapi tetap akur. Tangan kanan kerjaannya cakep-cakep, betul? Salaman tangan kanan, tanda tangan kanan, hitung uang tangan kanan. Apa kiri pernah protes? Enggak. Sadar posisi. Kata tangan kiri, emang bagian saya bidang pembersihan, cleaning service, ya pembersihan aja saya lakuin. Tapi tengoklah kedua tangan kita nih, Pak. Karena tangan kanan kita sayang sama kiri, apa kata tangan kanan kita? Sabar aja kiri. Tanda tangan proyek saya, yang hitung duit keuntungan proyek saya beliin jam tangan dan cincin yang pakai kamu. Akur, beda tetap akur. Ini apalagi kita menjelang 2024 nih, tahun politik nih, Bang. Ya, nih saya mau ngomong nih, kita umat Islam besok, Bang, pertaruhnya di 2024. Sudah waktunya umat Islam nih jadi penonton di lapangan, jadi pemain di lapangan sendiri. Ya, sudah waktunya kita jadi tuan rumah di rumah sendiri. Masa kita jadi tamu terus, Pak? Ayo umat Islam, kita harus rukun, kompak, bersatu. 2024 besok, suka atau tidak suka, adalah persaingan antara umat Islam dan oligarki. Kalau kita kalah 2024, kesian nanti anak keturunan kita, Pak. Puluhan tahun akan mereka keruk kekayaan negara kita. Maka kuncinya, ayo kita jalin silaturahmi di antara kita. Sama-sama kita umat Islam saling asah, asih, asuh. Jangan justru sama-sama kita saling gasak, gesek, gosok. Serigala hanya akan memakan domba yang terpisah dari kawanannya. Tuh, yang ketiga. Kalau kita mau bahagia, kita harus punya pergaulan yang luas. Pernikahan mencontohkan peleburan dua keluarga besar menjadi satu keluarga utama. Yang ketiga. Terakhir, yang keempat, pesan baginda Nabi kalau kita mau bahagia apa? Kita harus punya misbahun munir. Punya lampu yang terang. Apa lampu kita, Pak? Neon, lampu dunia. Patromak, cahaya dunia. Lilin, pelita dunia. Lampu yang kita butuhkan hakikat sesungguhnya adalah lampu dan cahaya yang nanti akan nerangin alam kubur kita. Misbahun munir di sini ay amalun katsir, amal yang banyak. Kenapa? Karena amal kita itu nanti yang akan nerangin dalam kubur kita. Buat pengantin baru, hakikat pernikahan itu kan